udah cita-cita mau jadi businessman atau sebenarnya sekolahnya di mana dan mulainya dari mana? Itu dulu Pak Felix, silakan. Halo teman-teman semua, nama saya Felix. Jadi sedikit background, sebelum saya balik ke Indonesia 11 tahun yang lalu, saya lama di New Zealand. Saya 11-12 tahun di New Zealand. Saya selesai S1 dan S3 di University of Auckland, New Zealand School of Chemical Sciences. Terus saya kerja 5 tahun sebagai peneliti researcher namanya di New Zealand Private Research, dan saya 2 tahun juga sebagai di bidang hukum, khusus ngurusin hak paten, intellectual property law, khususnya chemistry and biotech patents. Terus 11 tahun yang lalu gue berasa itu posisi yang pas bagi gue itu untuk ngambil resiko untuk memulai usaha. Jadi gue balik ke tempat asal di area Sumatera Utara, dan kebetulan keluarga itu ada kebun, itu sekitar 3 jam dari Medan. Jadi di situ kita mulai kembangin agrowisata, dan akhirnya merambah ke produk-produk premium apa yang bisa kita kerjain. Dan gue tuh I'm very inspired itu dengan New Zealand. Jadi kalau teman-teman melihat, New Zealand itu adalah negara yang sangat-sangat kecil, itu lebih dekat ke Antartika daripada ke negara yang lain. Cuma 5 juta orang, tapi mereka itu bisa produksi barang-barang komoditas dengan premium value. Jadi kalau teman-teman ke pasar manapun, begitu kita ngelihat New Zealand products, kita itu associate premium value products. Dan itu semua kenapa? Karena mereka itu fokus di research and development. Dan pengalaman gua 5 tahun dan 7 tahun itu kerja di bidang IP law dan research and development, itu ngebuka mata gua gimana nilai research and development itu bisa naikin value. Dan itu yang kurang sih, yang gua ngeliat di Indonesia itu, kita itu jadi negara yang cuma bisa ngorek dari tanah, atau kita tanam, kita jual, it's a very very raw product gitu. Jarang ada yang bisa naik level. Permasalahannya adalah kenapa? Karena mungkin di Indonesia itu belum sadar bahwa seberapa penting itu research and development. Makanya karena gue datang dari background research and development, begitu gue balik ke Indonesia, begitu gue keluarin produk seperti ini, satu hal yang gue nyari adalah gue nyari kolaborasi dengan universitas. Karena bagi gue universitas di Indonesia itu dimanapun ya, universitas itu adalah tempat data generation, di mana kita itu bisa ngasilin data-data, scientific data, research and innovation untuk support existing industry. Itu yang gue ngeliat gak ada bridge ya. Karena gue datang dari research and development, it's easy for me to see. Bagi gue itu adalah hal yang sangat wajar, hal yang secara natural gue mau pursue. Tapi di Indonesia sendiri sepertinya belum ada jembatan gitu loh. Industri udah ada, tapi kayaknya kita sebagai universitas itu belum jemput bola, belum ngasih tahu bahwa oke, ini keuntungan universitas kalau kita kerjasama. Universitas itu bisa kasih contohnya, kita universitas punya alat untuk research, development dan segala macam. Jadi maybe itu yang kurang. Makanya gue bilang dunia ini kita dunia jualan sebenarnya. Apapun kerjaan kita, we gotta sell. Jadi universities itu sebenarnya have unique selling points yang harus dikasih tahu ke industri. I think itu yang kalau gue mau share ke teman-teman itu yang harus pada saat teman keluar ke dunia nyata, teman-teman harus selalu ingat bahwa university ini has a very strong position untuk data generation, di mana bisa support existing industry gitu. Semoga bermanfaat. Yeah. Saya cuma mau garis bawah tadi, universitas ada di mana-mana ya Pak Felix ya. Yeah. Tapi jawaban cuma di Unpad. Betul. Ya. Jawaban cuma di Unpad ya Pak Bambang ya. Ya, itu sebabnya kita adalah salah satu partner pertama ya Pak Felix ya. Satu poin. Gue sebagai pebisnis ya, tanda kutip pebisnis, I've been doing business for secara real itu sekitar 11 tahun. I've worked with so many people. Gue udah kerjasama, partnership dengan banyak, ya I would say banyak. Tapi partnership yang menurut gue itu yang paling smooth dan tanpa drama, this is it. Dan ini gue tidak exaggerate ya. Gue itu tipikal orang yang I have a strong mind. Oke, gue punya apa yang gue mau kerjain itu gue tahu. Dan sometimes it's not easy to work with me. Tidak segampang, maksudnya
Kadang gue sadar juga sih, gue tuh orangnya rada-rada. Jadi maksudnya bagi gue itu nggak gampang untuk kerjasama dengan orang, karena gue punya spesifik apa yang gue mau kerjain. Jadi for me it's very surprising bahwa kerjasama dengan Pak Roni dan dengan Unpad itu menjadi kerjasama yang sangat win and win. Kenapa? Gue sebagai industri, gue mendapatkan very good scientific data untuk support my products. Yang kedua, kita bisa collaborate untuk publish papers karena background gue science and development. Jadi gue demen, bagi gue itu semacam hobi. It's just kayaknya happy aja gitu kalau kita bisa publish papers. I don't know, it's just kita bisa publish papers. Terus kita bisa kasih customer kita itu yang terbaik. Kita dapat duit, Unpad dapat duit, kita support inovasi Unpad, dan semua itu jadinya win and win. So for me it's a very good thing sih. Yeah, it's a very good thing. Thank you Pak Felix, thank you so much. Jadi teman-teman semua, kenapa saya tanya background Pak Felix dan udah kenal atau belum? Karena mungkin orang bertanya, Dr. Roni kerja sama siapa Felix itu begitu? Pak Felix itu seorang saintis, percayalah, prominent scientist. Dan saya nggak pernah, kalau ini jadi curhat kita nih Pak Felix, saya nggak pernah kenalan sama orang gitu di DM Instagram tiba-tiba kirim CV, nggak ada. Baru dia nih kirim CV udah gitu bilang saya adalah pemilik CEO. Saya bilang, wow, sesuatu yang interesting buat saya. Dan terus dia bilang saya adalah PhD dan seorang clinical nutritionist. Buat saya waktu itu, Pak Felix waktu itu saya ingat sekali belum mulai program personal branding ya, belum. Jadi belum tiap hari mengedukasi teman-teman semua stakeholder yang dia punya, memberikan informasi, meresensi jurnal. Jadi kalau teman-teman mau belajar baca jurnal nih gampang, ikut aja live IG-nya. Betul ya? Dia akan terus coba untuk ngeresensi jurnal. Kalau bingung cara baca data dan sebagainya, Pak Felix berikan clue dan summarize yang sederhana untuk kita bisa paham dari jurnal-jurnal. Tapi tentunya terkait propolis ya. Nggak sih, terakhir ada isu-isu yang lain ya. tapi intinya tentu tentang sains yang berkaitan dengan produk. Nah ini menarik juga nih teman-teman. Saya kenal beliau cukup panjang dan saya tahu storyline-nya. Awalnya pulang nih dari New Zealand, kehidupan researcher yang berganti menjadi businessman itu painful, sangat painful. Dan kayak kita gitu ya researcher, Kang Iqbal ya pulang dari luar negeri ke Unpad, agak painful kadang-kadang gitu ya dengan banyak hal. Tapi beliau ini survive dan berinovasi di dalam prosesnya. Karena saya ingat pertama kali beliau itu bukan propolis. Pak Felix pertama kali mulai, ada yang bisa tebak Pak Felix pertama kali mulai bisnisnya produknya apa? Kalau betul dikasih hadiah nih. Yeah. Nah, kalau betul dikasih hadiah. Ada yang bisa tebak produknya apa? Jangan bilang baju koko, nggak jualan baju. Ada yang tahu produknya apa? Oh jangan, nggak boleh. Panitia nggak boleh. Teman-teman ada yang tahu Pak Felix pertama jualan apa? Bukan. Sebelum propolis Jibril. Sebelum propolis. Ada yang tahu? Apa? Madu, betul. Kalau nanti dia ke tim ya ambil hadiah ya. Pak Felix boleh cerita nggak? Gimana awalnya madu menjadi propolis? Jadi awalnya dulu kita produksi madu, cuma pada saat awal-awal kita ngerjain ya, kan kita pakai namanya Apis mellifera, itu lebah Eropa ya. Satu hal yang gue sadar bahwa itu akan susah sekali di Indonesia. Pada saat kita ngerjain Apis mellifera, gue sempet ke New Zealand dan gue ketemu ada teman yang beekeeper juga, sesama peternak lebah. Jadi gue bantuin dia tuh selama 2 minggu springtime. Jadi kalau peternak lebah di sana, industrinya adalah kerjaan yang paling berat adalah pada saat spring dan summer, musim semi dan musim panas. Karena disitulah mereka itu akan di-hire oleh petani, contohnya kayak petani avocado dan segala macam. Jadi kita harus shift. Jadi mereka itu harus bawa koloni-koloni lebah itu masukin ke kebun-kebun gitu loh untuk bantu penyerbukan. Jadi gue bantu dia tuh 2 bulan di sana. Di situ gue ngeliat perubahan Apis mellifera dari kotak yang cuma sekedar kotak kecil ya, itu winter hive. It's just small, kotaknya ya 20 kali 30 lah, kotak kecil. Dalam 1-2 minggu itu lebahnya itu meledak jumlah populasinya. Karena Apis mellifera adalah lebah subtropis, jadi mereka itu udah switch. Begitu ngelihat summer equinox atau spring atau winter equinox itu mereka tuh ngelihat
berapa perubahan jam waktu matahari dan perubahan suhu. Begitu ke trigger, populasi mereka itu meledak, jumlah lebahnya luar biasa. Itu pertama kali gue ngeliat, gue udah pelihara lebah itu sebelum ke sana itu sekitar 2-3 tahun. Di tropis, gue nggak pernah ngeliat jumlah lebah gue itu sebanyak itu. Dan begitu gue ke sana, spring and summer, itu lebahnya itu luar biasa banyak. Dan mereka itu panen, itu satu hive itu bisa 30-50 kilo, one hive. Dan itu makanya Manuka honey ya. They can produce 30 to 50 kilos. Sedangkan gua setengah mati di sini karena nggak ada switch di situ loh. Sedangkan Apis mellifera adalah lebah yang paling dominan untuk produksi madu. Jadi makanya begitu gua tahu ini this is nggak bisa sustainable, ini nggak bisa sustainable. Untungnya COVID datang. Gua malah bersyukur COVID itu ada. Begitu COVID datang, gua ngelihat ini kira-kira ada produk lebah apa lagi yang bisa ngebantu. And then propolis, karena kebetulan pada saat itu kita mulai pelihara lebah stingless bee, lebah yang kecil itu loh di Indonesia, lebah Indonesia. Jadi gue ngeliat ini potential sekali karena propolis itu adalah antioksidan dan antiinflamasi. Kita tahu COVID itu permasalahan utama adalah uncontrolled inflammation ya. Jadi begitu itu pas masuk bisa kita masuk dan customer yang coba selama COVID itu sangat-sangat terbantu. Nah di situ udah mulai ada traction. Nah begitu udah mulai gue ganti semua lebah yang kita itu Apis mellifera nggak pakai, kita switch semua ke stingless bee. Nah dari situ kita mulai. Begitu kita mulai, udah mulai gain traction dan segala macam, kita collaborate dengan teman-teman yang di Bulgaria, Inggris, kita publish papers, mulai publish dan segala macam. Nah disitulah gain traction. Jadi makanya gue bilang kita sebagai teman-teman yang di universitas, you gotta use scientific data. Ini yang gua sadari. Kita menganggap masyarakat atau pasar Indonesia itu pasar yang tanda kutip bego ya. Kita menganggap bahwa Indonesia orang Indo mana mau gitu-gitu. Tapi jangan salah. Orang Indonesia itu very very critical. Dan karena kita tuh premium product, karena propolis kita ada premium. Jadi gua targetnya itu menengah ke atas. And they want data. Mereka itu mau scientific data, mereka itu mau terima begitu kita kasih tahu, lu tahu dari mana bahwa ya oke, kita kirimin semua informasinya. Begitulah cara gue itu convince potential customers. Kita selalu menganggap bahwa Indonesia itu bego, tapi sebenarnya enggak. Indonesia is very smart. Begitu kita ngerti cara kita masuk ke market itu potential suksesnya tinggi. Gitu. Wow. Gak semudah itu ya. Gak semudah itu tiba-tiba muncul propolis, ada story. Lagi-lagi ada story behind the product and process. Sebelum saya lanjut pertanyaan nih, ada yang mau tanya nggak dari audience? Ada yang mau tanya ke Pak Felix? Belum? Oke, saya lanjut dulu. Pak Felix, jadi begini. Kalau seandainya kita melihat tadi produknya, berarti kan sebenarnya satu pelajaran pertama nih teman-teman. Berani untuk membelokkan arah pada saat memang sesuatu itu tidak pernah mesin. Dan kita melihat belok arah itu bukan karena feeling tapi by data, kan begitu. By data. Jadi itu pelajaran pertama, mungkin itu penting sekali. Karena seringkali kita meyakini sesuatu yang kita yakini paling bagus, sampai kapanpun itu paling bagus dan tetap nggak kemana-mana, tetap di situ. Karena kita melihat bagusnya itu bukan by data, tapi by feeling. Ya mungkin yang paling pertama yang kita bisa garis bawah, bagaimana kita melihat dengan data dan menjustifikasi apa yang mau kita putuskan sehingga direksinya menjadi presisi. Itu yang pertama. Yang kedua, menariknya adalah begini, propolis itu kan banyak ya. Tahu ya, kan nggak cuma propolis Evi, di market itu kan banyak sekali propolis. Setuju? Setuju ya, pasti pada tahu. Yang membedakan propolis Evi dengan yang lain, kenapa diterima market, ada yang tahu reasonnya kenapa? Kan propolis banyak nih. Kenapa propolis Evi yang diterima market? Menurut Pak Felix, kenapa propolis Evi yang diterima market bukan yang lain, Pak Felix? Beberapa hal ya, maksudnya nomor satu adalah kita itu jangan takut jualan. I think itu penyakit kita yang ini gue selalu melihat sih, maksudnya gue selalu melihat begitu kita masuk dengan egonya kita bahwa ini gue researcher nih dengan gelar sepanjang kereta api, gue dari universitas terbagus dan segala macam. Itu akan menjadi kita itu jadi punya ego yang gampang bonyok, tanda kutip ya. Jadi begitu kadang gue ngelihat dari social media dan segala macam, orang itu down begitu dibilang
lu sekolah tinggi-tinggi, kenapa lu jualan? It's a very simple thing, ego kita itu jadi bonyok gitu loh. Sedangkan orang-orang seperti itu menurut gua nggak sadar bahwa dunia ini berputar karena orang jualan. Kalau teman-teman pernah lamar kerjaan, bawa CV aja masuk ke perusahaan, kita tuh menjual diri kita loh ya, tanda kutip. Kita itu menjual skill dan waktunya kita. It's just the same thing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus pakai social media. Social media itu the most powerful. Kenapa? Coba kita ngelihat. Teman-teman pasti ngelihat CEO besar ya. Ini US dollar trillionaires. Oke, kita nggak usah ngomong yang kita lihat aja yang paling gede. Jeff Bezos, Elon Musk, Jensen Huang, Nvidia. Coba teman-teman ngelihat di YouTube di luar sana, berapa banyak mereka itu ke podcast besar. They just go. Jensen Huang yang paling kelihatan bagi gue. Dulu dia nggak keluar muka, tapi sekarang malah sering dia itu masuk ke podcast, masuk ngomong dan segala macam. Kenapa? Karena mereka itu bisa shift the markets. Kita ngelihat Elon Musk paling gampang itu pada saat Dogecoin, Doge ya ada kan yang kripto tapi namanya Doge. Dia tinggal bilang gini, oke, gua Tesla bakal mulai nerima Dogecoin. Oh my goodness, itu Dogecoin itu naik, dia serok segala macam, terus dia bilang besok nggak jadi, kita nggak jadi terima Dogecoin. It is as simple as that, ngerti kan? Jadi who are we? Kita siapa kalau kita itu nggak keluar muka gitu. Orang-orang tidak akan tahu produknya kita kalau kita sendiri yang sebagai pemilik produk malu gitu. Dia bilang, kok lu jualan? Lu takut. You're not gonna go anywhere. Jadi bagi gue adalah pergunaan social media. Social media juga ini pedang bermata dua ya. Kita bisa dan social media menurut gue adalah zero cost marketing. Selama ini gue belum pernah ngeluarin Rp1 pun untuk TikTok ads dan Instagram ads. Gak pernah gue keluarin untuk pergi jualan propolis. Kenapa? Karena begitu gue ngelihat dari IG dan TikTok gue, contoh simple, dari yang bulan lalu gue ngelihat, I can show you, jumlah view-nya di Instagram itu 14,5 juta view per bulan. Terus account yang gue reach sekitar 3, berapa juta. Dan itu account gue itu cuma kecil ya, followers cuma 275.000, it's a small account. Tapi kita bisa reach begitu banyak. Dan anggap aja, bilanglah sekitar, ya gue target 10% dari itu, nggak usah muluk-muluk. Gue target aja 10% dari itu. Itu udah berapa banyak potential customer. Dan itu zero cost. Itu nol ya. Jadi kalau teman-teman yang ngerti bisnis, biasanya biaya yang terbesar dari suatu bisnis adalah marketing cost. Lu gak bisa lari dari marketing cost. Sedangkan gue bisa reach my potential customers dengan zero freaking cost. So you gotta do it. Dan social media itu pedang bermata dua di Indonesia. Kenapa? Yaitu lagi-lagi teman-teman harus bisa membedakan. Gue selalu ngasih tahu, teman-teman harus bisa membedakan kontroversi dengan ilegal. Itu there's a thin line. Kalau gue adalah tipikal orang yang tidak pernah shy away dari kontroversi. Begitu ada kontroversi, kalau gue bisa nyenggol, gue bisa nyuap, I'll go for it. Tapi ingat, ada batasan di mana kita jangan sampai masuk ke undang-undang ITE. Jangan lu sebut nama, jangan sebut brand, lu jangan doxing dan segala macam. Oke, there's a thin line. Tapi never shy away from controversies. Karena kontroversi itu akan cepet, lu akan nyebarin konten lu dan segala macam. Tapi ingat, begitu kita main social media, gue selalu bilang social media is the real litmus test. Apa itu the real litmus test? Itulah dunia nyata. Lu orang harus bisa tahan banting. Jangan cuma dibilang, kalau gue dibilang, lu botak. Oh jangan, gue gundul, gue bukan botak. Jadi you gotta be able to play with it. Jangan sampai cuma karena komen-komen dikit, lu itu kayak depresi. Terutama bagi teman-teman yang cewek ya. Ini yang gue sering lihat, kalau teman-teman yang main social media, terutama yang cewek. Makanya gue kadang agak sedikit steer away naikin kontroversi dengan influencer cewek. Karena gue pernah kontroversi dengan influencer cewek. Yang ada apa? Gue di WA, 100 WA. Dengan voice note dan segala macam. Oh my god sis, please.
Ini cuma sekedar doang, nggak usah sampai kayak begitu. Jadi bagi teman-teman yang cewek yang main sosial media, nggak usah terlalu baperan, karena itu yang akan membuat kita itu susah untuk apa? Susah untuk nge-post dan be out there. Itu penting sih, it's very very important. Karena sosial media itu udah a part of our life. Jadi teman-teman harus pinter-pinter dalam apa? Dalam mengolah. Oke, apapun kerjaan kita, it's very important. Itu. Wow. Jadi udah paham ya ribut sama siapa, kontroversinya nanti dilihat aja lah. Ada dokter terkenal satu, ada dulu teman sekarang musuh. Karena dia memang tim lainnya dilewatin tuh Pak Felix, jadi rulesnya dilewat. Saya nggak sebut lah, nanti direkod. Nggak, saya nggak sebut nama, inisial juga enggak. Nah tapi Pak, kalau saya mau tanya, ini kan dari beberapa pendekatan branding, strategik, bagaimana kita bisa stand buat kita punya produk, begitu ya. Yakin, kalau kita stand kan berarti kita yakin dengan konten di produk kita. Kita tahu data sama fungsionalitasnya powerful karena kita tahu produk kita. Jadi kita berani stand. Apa ya? Orang semua yang lihat itu. Oh iya, 40 point. Siapa tahu bukan orang. Kebetulan sih orang. Oke, jadi apa keunggulan konten yang mungkin itu betul menjadi salah satu pembeda? Apakah ada porsi faktor itunya atau pure bagaimana kita stand, bagaimana kita berdiri di atas data? Silakan Pak Felix. Jadi gue selalu ngelihat keunggulan produk kita adalah nomor satu adalah kegiatan research kita ya. Research and development, scientific papers yang kita publish kerjasama dengan dokter spesialis, dengan Dr. Roni, dan semua itu it's very very viable. Itu dipublish di top international journals. I think itu nomor satu menurut gue itu salah satu pembedanya kita ya. Begitu kita publish di top international journals, jadi tinggal gue masukin ke sosial media yang gue bahwa kita publish di top international journals. Jadi itu udah naikin kredibilitas secara otomatis. Dan teman-teman, kalau teman-teman punya publication, teman-teman ngasihin sesuatu, jangan malu untuk tunjukin. Kadang kita orang Indonesia itu kebanyakan malunya daripada apanya ya. Kita nggak usah bangga, kita nggak usah punya ego, kita nggak usah kayak sombong. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah supaya orang aware tentang informasi ini. Pakai aja pemikiran itu bahwa begitu kita publish, gue tunjukin bahwa at least you are aware bahwa kita itu punya publication ini. Terus yang kedua adalah ya harus bisa marriage. Teman-teman harus bisa kawin antara scientific dengan penggunaan social media. In my opinion, this is key ya. Ini kunci yang teman-teman harus bisa pakai. Gitu. Oke, Pak Felix, saya masih penasaran nih. Soalnya survei mengatakan, survei dari user. Salah satu reason kenapa mereka repeat order selain masalah benefit itu masalah taste. Iya, betul. Masalah rasa. Yes. Ini repeat customer bilangnya begitu nih. Baik anak-anak, kita dosis rekomendasi 2-3 tetes, dia disedot. Gitu. Habis saya bilang ini rada gawat nih. Terus sampai tanya dosis maksimumnya berapa. Sebenarnya toksisitasnya itu well tolerated, sangat aman. Kenapa? Ada paper terbaru kita yang mau submit. Nanti datanya bisa lihat, yang ngerti juga ada beberapa teman kita di sini. Chronic treatment, lebih dari 6 bulan, saya spill. Dia nggak ngerubah fungsi liver. Even Jens expressionnya nggak berubah. Padahal Jens expression itu paling pertama berubah. Kalau itu udah chronic exposure, it's not changing. It stays still.
Dan yang dapat data pertama kali researchernya nangis sama saya, karena kan blind dia nggak tahu. Ya, betul. Dia nangis Pak Felix. Oh. Ini data nggak bagus katanya. Ini data nggak ada gunanya. Saya bilang, weh kalau saya lihat data gini saya malah happy, saya bilang. Karena saya memang pengen lihat bahwa ini tidak ada efek toksiknya. Betul. Bukan pengen lihat significant changesnya setelah 6 bulan. Tapi dengan 6 bulan itu tidak ada perubahan, berarti chronic treatment is well tolerated. Dan ternyata tikusnya lebih sehat. In many ways, termasuk kontrol profil lipidnya. Nantilah kalau papernya keluar kita bisa share lengkap ya Yes. Pak Felix ya. Cuman survei mengatakan bahwa produk kita THC itu better. Yes. Nah, saya mau tanya pertanyaan. Ini saya nggak pernah nanya. Ini baru sekarang saya tanya nih teman-teman. Jadi saya mau tanya begini. Memang dulu waktu ngekstraksi pertama yakin rasanya bisa enak begitu? Itu pertanyaan saya. Nah ini menarik juga, makanya gue bilang pengalaman kerja itu penting ya. Salah satu yang ngebantu gue dalam extraction ini, gue ingat sekali waktu gue internship pada suku S1, gue internship di New Zealand Plant Food Research. Gue ketemu dengan apa Pak? Agak cepat. Kita orang Indonesia susah Pak. jadi gue kerja itu namanya New Zealand Plant and Food Research. Jadi itu adalah dia research center terbesar di New Zealand yang khusus untuk food and research and health dan segala macam. Jadi gue ingat sekali gue kerja dengan gue ngebantuin doang. Ada satu engineer dengan satu scientist dari Jerman. Dia itu extracting apple pomace. Jadi kalau teman-teman tahu industri jus apple itu kan ada sisa ampasnya ya. Jadi mereka itu extract polyphenols dari apple pomace itu loh. Jadi gue ngebantuin di situ sekitar sebulan. Gue langsung this is so interesting. Walaupun gue nggak tahu mau pakainya di mana. Begitu gue kesini, jadi inget balik pengalaman kerja itu. Dari sisi taste ya gue langsung tahu kira-kira apa sih kita perluin untuk just make it taste nice. Karena gue tahu permasalahan di propolis utama adalah alcohol extraction. Makanya kita nggak pakai alkohol. Kita waktu ekstrak ini kita tidak menggunakan alkohol karena begitu kita pakai polar solvent untuk ekstrak, kita akan dapetin taste yang very not nice. Kita akan dapet kayak astringency, kita akan dapet bitterness yang dominan dan segala macam. Jadi gue coba pakai teknik extraction yang berbeda dan ternyata comparable. Ini juga pure luck juga kali ya. I don't know, maybe it's just pure luck bahwa biological effect-nya itu ternyata it's comparable. Dan kita tuh ekstrak bukan kebanyakan saponin dan semua yang waxy stuff itu malah nggak ke ekstrak. Malah kita dapat itu cycloethanol, which is a tritropenoid yang semua udah tahu bahwa propolis tropis itulah komponen utamanya cycloethanol, which is the anti-inflammatory and antioxidant dan antimicrobial. Jadi pure luck juga maybe ya. Wih, biasa. Ini perlu belajar nih gimana kita mengelak banyak nih. Iya, buat saya ini menarik begitu karena kita tahu ada beberapa di ruang ini teman baik saya termasuk Pak Bambang, kita basicnya researcher dan Pak Bambang juga food science nih. Menurut Pak Bambang ada tanggapan Pak? Ekstraksi itu kan tadi diceritain ya Pak ya, ada beberapa yang bisa preserve dari rasa tergantung solvent. Siapa tahu mau komen Pak? Ini Pak Bambang nih. Terima kasih Dokter Ali. Pak Bambang terima kasih. Memang seperti disampaikan Pak Felix, kebanyakan memang kalau untuk propolis komersial banyaknya etanol. Yeah. Ternyata ini saya juga udah berdata nih, comparable ternyata ya Pak. Soal yang etanol sering klaim lebih bagus itu ya. Functional properties-nya. Benar yang disampaikan Pak Felix, sekarang kalau kita menggunakan solvent etanol kayak wax itu semuanya ikut itu. Dan kalau kita pengen olah lebih lanjut, biasanya itu harus kita buang dulu. Kita buang karena biasanya kalau kita mau spray dryer gitu untuk keringkan itu bisa menghambat atomizernya. Jadi itu harus dihilangkan itu dengan disimpan dengan suhu dingin, kemudian nanti kita ambil yang super lengkapnya. Dan dan ini yang tadi Pak Felix sampaikan sangat baik. Inilah yang membedakan. Yang membedakan dengan yang existing. Dan kemudian ini kalau kita tahu saya tahu tapi nggak betul tahu dan ini yang yang menurut saya dan itu kan merupakan salah satu komponen yang lemak itu. Dan berkembang menjadi
satu tim yang mengerjakan dan mendevelop produk propolis. Nggak sendirian, saya nggak sendirian, saya sering ngobrol Pak Felix, saya ngobrol sama Pak Bambang, saya ngobrol sama beberapa teman yang lain, sama Prof. Nasrul dari farmasi, dan beberapa profesor lain. Sekali lagi, tentunya ilmu ini luas dan ada banyak hal yang perlu kita scrutinize dan lihat bersama. Hari ini nih, dari turunan produk dan cerita tadi itu, kita lahir ada 2 produk. Yang pertama ini ada Baby Rush Cream nih. Baby Rush Cream yang kita develop itu tujuannya buat diet rest tadi. Nah, kami percaya sih produk ini cukup poten karena anti-inflamatory kuatnya tadi. Nah, dalam konteks ini tentunya ini menjadi menarik untuk teman-teman juga nanti bisa lihat sendiri dan bisa taste feel gitu ya, gimana rasa krimnya dan gimana efikasinya. Nah, yang kedua sebenarnya bukan cuma buat rush cream. Kalau di dalam aplikasi klinisnya seringkali orang itu kalau itu suka di sini merah nih, di lipatan sini. Itu juga bisa ngebantu. Jadi dalam konteks ini pengembangan produk yang Diapress dengan yang ProCare itu punya science data story behind the products. Pak Felix, ada komen terkait produk baru kita yang launching hari ini. Silakan Pak. Oh iya. Yang produk terbaru adalah ini juga mungkin salah satu yang kita mau mau coba kita jajaki adalah di skincare sih terutama. Jadi yang gua sesalin kalau teman-teman ngelihat drama-drama perskincarean di Indonesia ya, it's very damaging sih, sangat-sangat damaging sekali untuk industri lokal. Kenapa? Overclaim dengan produk-produk yang toxic dan segala macam, dan akhirnya masuk ke pengadilan dan segala macam. Itu it's not good for us ya sebagai industri lokal. Karena ya jadi maksudnya semua itu jadi beralih ke produk luar. Yeah. Kita tuh jadi betul-betul fokus industri lokal. Kalau bisa kita ngomong itu udah betul-betul nyungsep ya kalau dari sisi skincare. Jadi at least bagi kita orang itu udah at least trust dengan safety dan profile produknya kita. Kita coba kita tawarin ke customer produk-produk lokal yang betul-betul yang dari riset universitas yang mungkin bisa fill the gap, ya at least bisa ngebantu gitu. Itu sih. Dan kita tahu bahwa propolis itu bagus sekali untuk kulit karena antioksidan, anti-inflammatory, dan kita udah tes dan testimonial dari customer kita banyak, dan dengan dokter kita juga ngerjain clinical trial. Dokter Rima, spesialis kulit dan kelamin untuk acne. So I know it's a very good product. Jadi at least kita bisa coba masuk ke ranah yang Baby Rush Cream itu. Thank you Pak Felix. Baik. Nah teman-teman, saya buka sekarang sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya dari sisi apapun boleh. Kalau ada yang mau tanya yang lain juga boleh. Tapi jangan susah-susah karena ini kan talk show, kalau nanya susah ujian namanya. Ada yang mau nanya teman-teman? Boleh, siapapun. Ada yang mau tanya? Boleh, silakan sini. Boleh. Mas Jibril. Selamat pagi, Dr. Roni dan juga Pak Felix. Ya. Perkenalkan, nama saya Jibril. Saya salah satu mahasiswa dari Unpad juga. Jadi yang ingin sebelumnya selamat atas launching produk barunya Felix, Evi ProCare dan juga Baby Rush Cream. Kebetulan nama ibu saya juga Evi, Pak. Cocok. Jadi ya Kita punya agen baru. saya tanyakan kan ini yang saya pahami dari tadi Pak Felix bicarakan itu adalah bahwa produk Evi ini adalah salah satu produk yang dibikin premium ya Pak. Yep. Jadi sasarannya itu menengah ke atas. Tadi saya juga sempat lihat-lihat di marketplace itu harganya ya memang cocoknya untuk sasaran menengah ke atas saya lihat. Nah, apakah dari Pak Felix sendiri itu kan kalau misalnya untuk skincare sendiri itu kan biasanya anak-anak muda paling sering menggunakannya biasanya kan populer di kalangan anak muda begitu Pak. Dan kalau saya juga termasuk anak muda ya Pak ya. Jadi saya juga merasakan jadi kalau misalnya dengan harga segitu ya Pak, misalnya kita sebagai mahasiswa yang masih hidup di kosan dan lain sebagainya itu juga
merasa wah ini harga terlalu mahal menurut saya gitu ya Pak. Jadi apakah dari Bapak sendiri akan memunculkan produk lain yang bisa terjangkau oleh kalangan mungkin menengah ke bawah mungkin gitu Pak? Itu pertanyaan saya. Satu pertanyaan lagi boleh. Tiga juga boleh. Nah, jadi tadi saya juga lihat dari brosurnya itu ada dark chocolate juga ya Pak. Iya. Nah, kalau dari Evi sendiri itu kan turunan produk propolis ya Pak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu apakah di dark chocolate itu juga mengandung propolis? Karena kan setahu saya yang tadi propolis itu kan juga merupakan antioksidan ya. Dan dark chocolate itu juga mempunyai kandungan flavonoid yang juga merupakan antioksidan. Dan apakah ketika dua bahan itu dicampurkan itu apakah dapat menimbulkan efek samping karena dua-duanya juga mengandung antioksidan, apakah bisa menyebabkan kelebihan antioksidan karena itu juga tidak baik begitu. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Terima kasih teman-teman buat ini. Jangan lupa dikasih hadiah kan nanya tim panitia. Oh ada dikasih hadiah nanya. Silakan Pak Felix. Yang nomor satu adalah gue sebagai pebisnis ya. Satu yang gue selalu tangkap adalah gue itu gak mau masuk ke area di mana margin itu setipis tisu basah. Nah itu permasalahannya. Jadi kalau begitu, karena tergantung kapasitasnya kita. Kalau kita sebagai pebisnis yang punya kapasitas yang luar biasa besar, gimana kita itu bisa ship produk sebanyak-banyaknya dengan jejaring network penjualan yang luar biasa besar, ya kita bisa main margin yang tipis. Tapi kalau gue orang yang tahu diri, jadi gue tahu posisi gue di mana. Akan sangat susah bagi gue untuk bertahan kalau seandainya gue masuk ke dalam ranah di mana kita tuh harus kecilin margin sampai setipis kertas. Karena banyak yang nggak sadar bahwa bisnis itu it's not about kita bilang gross margin mungkin 50%. Menurut kita gede, tapi begitu kita terjun ke lapangan itu tidak akan dapat seperti itu. Pada saat pengiriman ada permasalahan, pada saat produksi bakal ada permasalahan, pada customer complaints, logistik, dan itu semua akan menggerus semua marginnya kita. Jadi gue adalah posisi di mana gue nggak sanggup untuk menerima resiko itu. Jadi we have to pick our battles. Kita harus tahu seberapa kuat posisi kita untuk bisa masuk ke market yang mana. Jangan sampai kita tuh target ke gue maunya seluruh Indonesia dapat. Nah ini gue paling demen nih. Cara kayak gini, teman-teman juga harus sadar, jangan sampai kita itu punya tujuan yang terlalu muluk-muluk. Kita paling demen kayak begini, gua mau masuk contohnya ke jejaring Alfamart seluruh Indonesia. Kita target, kita mau dapetin PO Alfamart seluruh Indonesia. Coba bayangin, begitu teman-teman dapetin PO di situ, gua mau lu bisa supply Alfamart contohnya seluruh, bilanglah Jawa Barat aja. Coba teman-teman hitung berapa modal yang teman-teman butuhin untuk bisa supply PO itu. Itu bisa sampai gadain rumah, gadain tanah dan segala macam untuk bisa supply ke situ. Tiba-tiba pas produksi ada permasalahan. Begitu nyampe, tiba-tiba orang Alfamart bilang, ini nggak sesuai ini dengan standar kita. Gua bakalan tunda pembayaran lu. Oh, damn, itu selesai itu. Itu akan gone. Jadi makanya teman-teman harus kita itu pada saat memulai sesuatu, ingat kapasitas kita di mana. Jangan sampai kita itu begitu dapat PO yang gede, kita tuh kayak seneng. Wah, ini udah langsung hitung-hitungan halu itu. Gua dapetin orderan segini, untung gua segini. Itu gua paling anti. Lebih bagus we start small sampai kapasitas kita udah oke bener untuk memproduksi tanpa kita itu harus terbebani dengan utang. Jangan sampai seperti itu. Jadi you gotta pick the battles. Lu harus pick battle lu di mana sesuai dengan kapasitas lu. Jangan sampai kita itu makan yang terlalu besar yang sampai kita nggak bisa punya, kesedot kita. That's number one. Jadi untuk sementara gue tidak akan masuk ke margin yang lebih tipis. Jadi I'm gonna keep it premium. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk yang Evi Chocolate, kenapa kita keluarin produk coklat? Karena agrowisata kita yang di kebun Evi. Jadi itu cuma kayak produk tambahan sih. Jadi kita ngelihat, di sekeliling kita itu banyak petani coklat. Kita gampang untuk dapetin biji coklat. Jadi kita let's try, itu cuma kayak produk tambahan doang sih. Kita ada kopi juga ada coklat.
Jadi untuk konsumsi antioksidan, it's not that easy untuk apa? Untuk sampai chronic toxicity ya. Kita itu harus konsumsi, kalau kita ngelihat dari chronic consumption itu sampai 1.500 kita untuk suatu produk itu bisa menjadi toxic. Itu data terakhir itu 1,5 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau kita mau konsumsi antioksidan, berarti kalau gue 70 kilo, kita kali 70, berarti sekitar 90 gram. 90 gram pure antioksidan ya, pure. Jadi itu kalau kita mau makan coklat mungkin satu hari itu mungkin 30 kilo coklat kali untuk bisa dapetin sebesar itu untuk apa toxic level. Jadi nah coklat sih coklat sih. Ya. Tadi kayaknya ada satu Pak Felix, pertanyaannya dari Mas Jibril itu, pada saat menempatkan coklat, apakah ada produk coklat yang kombinasi dengan propolis tadi? Oh, iya. Dan itu secara struktur simbiotik atau dia against iya, atau okay. dia escalate dosisnya? Yeah. Kalau tadi escalate dosis kan terjawab ya, bahwa itu dosis toleratednya itu tinggi sekali, jadi itu well tolerated. Seperti penelitian kronik kita bukti itu well tolerated. Nah tapi kembali tadi pertanyaannya, apakah dua ini disatukan itu ada proses antagonistik atau simbiotik atau mutual? Jadi soal antioksidan, kita harus melihat contoh kalau yang di coklat itu flavonols biasanya, it's a flavonols. Kalau yang di propolisnya kita itu triterpenoids, cycloarsenol. Jadi dua itu akan sangat berbeda sih. Dan kalau kita ngomong soal antioksidan, semua itu antioksidan sih. Kalau kita ngelihat dari tanaman ya, apapun itu ceritanya, mau dari polyphenols, mau dari triterpenoids, terpenoids, saponin dan segala macam itu semua punya efek antioksidan. Dan kalau kita ngomong individual, makanya gue demen propolis sih. Kenapa kita kadang terlalu pinpoint individual compounds. Padahal kalau kita ngelihat di suatu extract itu kebanyakan biasa synergistic, biasa itu campuran. Dan gue ngelihat propolis ini ya as an extract sih, rather than individual compound. Dan kalau misalnya kita ngelihat apakah itu akan antagonis segala macam ya itu needs further research ya. Oke, semoga terjawab Mas Jibril. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua? Atau ada lagi yang namanya Evi? Ada? Nggak ada. Mama saya namanya Mimi bukan Evi. Jadi agak beda sedikit. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Siapa mau tanya? Boleh. Selamat pagi Prof dan Dokter. Saya juga mau mengucapkan selamat untuk launching produknya. Kenalkan nama saya Lana Kawangsa dari FKUN 4 semester 4. Mungkin saya bertanya sederhana aja. Untuk satu botol Evi Propolis yang bukan standar itu biasa dipakainya bisa buat berapa hari ya? Oh iya. Kan kita kalau mau belanja kan harus tahu itu daya pakainya. Iya, betul. Seperti apa? Mungkin itu aja. Terima kasih. Saya boleh kejawab ya? Boleh. Tergantung di kokop atau Iya, Pak. Tapi Pak Felix silakan jawab. Iya lagi-lagi mungkin ini yang harus ntar kita itu ini ya kita survei. Ini yang satu pertanyaan yang sering muncul tapi gue paling nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kadang gue bisa habisin sebotol sehari. Jadi it's very sangat tergantung. Kalau gue bilang kalau udah pakai rutin pakainya yang 30 mili itu much more economical. Itu sangat lebih ekonomis. Kalau yang 10 mili maybe 2 weeks, maybe 2-3 minggu. Ya. Tapi kalau seandainya gue rekomend yang 30 mils sih. Ya. Mungkin ke depan kita juga kepikiran mungkin kita bakalan nambahin yang lebih gede, ukuran yang lebih gede jadi lebih ekonomis aja. Ya. Tapi menarik sih pertanyaan itu ya, karena gini, saya tuh ini even my family ya, my father-in-law, istri gue ada nggak? Nanti dia marah lagi. Jadi satu waktu, enggak kan nggak muncul ya. Satu waktu saya tuh bawa produk ini teman-teman semua. Buat bapak mertua saya, dia dokter di Cirebon. Saya bawa produk ini, Acne Gel. Saya tuh bilang, Pak, ini ada produk keluar bareng sama Felix. Kok pakailah, saya bilang gitu. Oh iya, terima kasih. Punya orang tua ya, punya orang tua kan ya. Oh iya, terima kasih, ditaruh. Somehow, it's past years. Sampai 1 tahun tuh nggak dipakai-pakai itu produk. Nah, saya bilang, saya kan nggak tahu ya dipakai atau enggak, ya saya diam aja gitu. Ya udah gitu, singkat cerita, satu waktu, papa saya tuh suka biduran sama merah-merah di belakang, sama muncul kayak jerawat-jerawat kecil tuh. Sering kali pakai salep kortikosteroid, kalau yang kedokteran tahu,
hidrokortison, betametason, terserah lah, banyak. Tapi kan itu obat chemical dan itu punya dampak langsung nggak langsung pemakaian kronik dan dipakai sering banget. Somehow habis setengah malam dan gatal banget. Sekali lagi nih, somehow at the moment habis. Jadi setelah 1 tahun lebih itu, terus dia korek-korek gitu nggak dapet, dia dapet ini. Oh ada nih katanya gitu. Terus dia pakai, baik loh 3 hari. Terus dia gitu, Ron, produk kamu tuh bagus tuh. Memang Pak. Papa baru pakai kan? Oh baru dipakai apa? Lalu gue hitung, wah ini lebih dari 12 bulan nih gue nunggu ini. Ternyata untuk orang percaya itu makan waktu teman-teman. Jadi kalau yang masih menunggu cinta dan yang lain tenang aja, makan waktu kadang-kadang. Nanti baru sadar, oh ternyata ada gitu ya. Dipakai ternyata cocok. Terus orang bilang, boleh nggak kirim lagi katanya begitu. Jadi kadang-kadang itu kan butuh experience ya. Begitu kita dapat feel experience yang kita baru paham seberapa powerful. Saya kalau boleh bicara jujur, bukan karena produk dan kerjasama ngelihat dari data Felix, tapi tergiur karena data-data sains yang saya baca, hasil riset yang saya lihat di Animal Money Klinis, saya tergiur buat coba pakai. Nggak kerasa itu di rumah botol tuh udah numpuk. Dan ternyata kalau saya hitung, angka kesakitannya itu turun. Turun. Angka kesakitan saya batuk pilek gitu ya, sakit radang tenggorokan itu turun. Jadi konten dan kapasitas antibakterinya itu proven, bukan hanya karena sekedar saya ngecapak di depan, oh enggak gitu. Saya nggak bilang propolis lain nggak bagus, oh bagus, silakan aja kalau mau coba. Tiap produk tuh punya keunggulannya masing-masing, ada pricingnya masing-masing. Tapi dari proses dan development kami, produk kami ada segmennya kalau tadi bahasanya begitu. Apakah kita mau bikin segmen anak muda? Ada sih nanti anak muda, kita bikin per 2 mili lah, harganya turun nanti. Bohong-bohong ya. Sekali sedot. Jadi kurang lebih tergantung. Tapi kembali, satu botol yang 10 mili pun kalau itu dipakai dengan dosis yang cukup besar, itu tidak sepersekian dari 90 gram per hari tadi. 90 banyak loh. Lo kalau minum amoxicillin itu cuma 1,5 gram maksimum sehari. 3 kali 500 miligram, betul nggak? Iya kan? Itu dos maksimum tuh, dan itu masih punya efek samping. Ini kalau minum banyak pun dos tolerated itu tinggi sekali dan itu bisa dipakai untuk kronik. Itu yang kita lihat, data, bukan kata saya, kata data. Tapi sekali lagi tentu itu beberapa hal yang interesting buat dieksplor. Itu sebabnya beberapa teman-teman, ada beberapa anak skripsi saya minta datang untuk ngedengerin langsung nih dari Pak Felix, dan momennya nggak gampang karena kadang-kadang nangkep bapak influencer yang luar biasa ini agak susah gitu. Jadi setahun bisa dapat 2 kali lumayan. Ini setahun sekali tahun ini nih. Jadi momennya kalau mau nanya itu momennya sekarang. Dan yang jelas sekali lagi saya cukup confidence buat bilang bahwa data yang saya lihat itu bukan halusinasi saya. Karena seringkali kadang-kadang kalau kita udah keen sama satu produk, data negatif bisa bergeser kadang-kadang ini kayak positif ya gitu ya. Enggak, tapi enggak. Ini beneran data ya, data adalah data. Karena yang lihat bukan cuma saya, Pak Felix juga kerjasama dengan beberapa unit lain ya. Pak Felix dengan mana aja boleh cerita Pak? Jadi kita kerjasama juga dengan USU, dengan ada I3L, dan ini lagi bangun kerjasama dengan Republic Polytechnic di Singapura. Kalau kerjasama dengan Bulgaria, Institute of Phytochemistry itu udah lumayan lama. Sama bentar lagi University of Auckland, New Zealand. Ya. Jadi kita bangun kerjasama riset dengan siapapun sih. Ya. Tapi yang utama Unpad. Unpad ya. Ya. Universitas boleh banyak. Jawabannya dulu. Mantap. Kenapa Unpad? Karena saya orang Unpad itu. Yang kedua Pak, saya setuju Auckland tadi Pak. Ya. Saya setuju. Tapi saya nggak percaya itu di Indonesia. Nanti kita ke sana ya Pak. Ya. Ada yang mau ke Indonesia kan? Nanti Pak Felix kan beasiswa nih. Kok nggak percaya? Saya juga nggak percaya sih masih beasiswa. Tapi yang jelas tentu harus belajar untuk melihat banyak hal. Teman-teman semua ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya lagi? Momennya nggak banyak. Kalau ada yang mau nanya boleh. Pak Iqbal ada yang mau tanya? Cukup? Oke, baik. Boleh, silakan. Soalnya udah mau takut itu teman baik saya, teman baik main bola, teman baik benar-benar. Silakan Pak Iqbal. Agak pendek, silakan. Ya, selamat siang Pak Felix, nama saya Iqbal, saya dari Fakultas Keperawatan. Ini mentor saya nih. Waduh, luar biasa ya. Saya menariknya karena memang jujur mengenai propolis ini saya sudah pakai lama.
ya. Jadi tapi memperpolis yang lain. Ya. Tapi memang tadi saya sempat spill ya di Shopee-nya itu, wah ternyata emang begitu titik propolis langsung muncul langsung propolis Pak Felix ya, iya. propolis Evi gitu ya. Berarti memang ini proven ya, artinya memang di market udah memang Ya. udah masif penjualannya. Nah, saya mau bicara karena saya sebagai seorang peneliti gitu ya, dan kebetulan sekarang juga lagi mencoba untuk shift gitu dari seorang peneliti menjadi untuk mengkomersialisasikan produk gitu. Dan itu memang challenging banget. Inspiring banget ya lihat Pak Felix seorang PhD, kemudian bahkan saya lihat situ ada gelar Prof. Boy. Enggak. Itu ngawur, influencer ngawur gue. Oh, iya. Boleh nggak maksudnya kasih tips gitu ya, apa sih yang menjadi key point itu kita bisa merubah mindset kita, karena kalau sebagai seorang peneliti kita bicara belum bicara market ya. Iya. Kita belum bicara pokoknya ini efek science-nya, maksudnya bicara tentang data, bicara tentang evidence, bicara tentang publish, that's it, itu aja. Gimana cara membuat mindset kita supaya dari produk ini kita sebagai seorang researcher itu bisa sampai dengan bisa menjual produk sampai masif, dan itu butuh waktu berapa lama sih, dan Iya. berkolaborasinya tuh mesti dengan yang siapa aja sih, Yes. yang itu benar-benar influence banget dan bisa buat kita jadi berkembang. Iya. Yang pertama, yang kedua terkait produk ini nih. Tadi kan kalau saya lihat dari testimoni yang di Shopee itu memang bilang katanya ini enak banget, katanya itu banyak pengguna buat anak-anak nih. Nah kebetulan karena saya areanya justru tentang keperawatan geriatrik, elderly care, dan saya biasa bergaul dengan para lansia gitu. Itu di community, di panti, masuk di rumah sakit juga. Nah kira-kira apakah ini aman gitu ya, buat lansia, dan apakah memang tadi efek toksisitas juga memang ada pernah dilakukan study pada elderly population, dan kemudian kira-kira apa yang membuat ini menjadi, apakah ini ada efek yang misalkan buat lansia ini apakah lebih ke arah pencegahannya atau kalau udah sampai dia sakit gitu ya. Karena kan biar kalau lansia ini dia sedikit beda, dia ada takutnya nanti malah terjadi polifarmasi gitu ya, karena dia udah mesti banyak obat, apakah ini menyebabkan itu menjadi tambah buruk atau enggak. Itu aja kayaknya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Jadi Pak, pertanyaan pertama adalah gimana cara kita itu mengubah mindset dari peneliti yang udah punya produk atau service untuk masuk ke commercialization ya. Yang nomor satu adalah ini lagi-lagi mindset yang sering kita itu temuin di akademisi, yaitu kita sendiri malu untuk push, untuk jual. Jadi kan itu satu yang harus kita hilangin ya, karena itu menurut gue itu adalah salah satu barrier yang paling besar sih Pak. Gimana kita itu dari kita punya produk untuk bisa masuk ke dalam market. Dan yang kedua adalah kita selalu tergantung dengan orang. Jadi kita selalu cari, oke, ini gue punya produk, kita udah research dan segala macam, datanya bagus dan segala macam. Tapi kita selalu mencari partner untuk bisa mengambil dan menjual. Kenapa nggak kita langsung? Why don't we itu yang selalu saya tekanin. Pada saat saya memulai ini, tidak akan ada orang yang akan mengambil produk itu karena belum tested di market. Jadi begitu ada partner yang gede yang mau menjual, karena kita belum punya track record untuk menjual produk ini, jadi mereka itu ragu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita jadi ditekan. Jadi kita itu ditekan terus. Enggak mau. Gue maunya segini, lu kasih gue segini atau enggak? Gue mau penuhin segini, nanti kita kasih jangka pembayaran itu 3 bulan. Kita udah dead duluan. jadi kita ditekan terus. Jadi bagi saya sih yang pertama simpelnya adalah kalau kita punya produk harus kita yang jualan duluan sih. Kita harus build our personal branding atau build tokonya kita, dan we start selling. Begitu kita punya track record, kita udah punya confidence Pak. Kita udah punya kepercayaan diri bahwa produk ini ngejual, apalagi udah ada return customer ya. Itu yang akan menjadi modal yang kita bawa, kita tahu this is a very good product. Jadi kita itu jadi punya kebebasan untuk memilih partner siapa yang mau kita partner with. Dan ini juga yang selalu yang saya lihat adalah di Indonesia kita itu punya mindset startup kan. Jadi tanda kutip startup.
selalu kerjaannya mau cari investor. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman udah baca belum semua yang startup itu? Zonk semua. Itu literally pembukuan dimainin, audit gak jelas. Begitu masuk ke IPO itu cuma untuk serok itu retail investor yang nggak ngerti apa-apa. Itu aja itu kerjaan apa startup. There is none yang betul-betul based on proper, yang betul-betul kuat penjualan, sales dan data-datanya. Coba teman-teman ngelihat, itu yang harus kita hindari. Tapi begitu kita punya produk yang bagus, kita bisa menjual, kita tahu, we are confident, tanpa ada investor pun kita bisa menjual. Dan kita itu punya kebebasan untuk memilih siapa-siapa aja yang sejalan dengan kita. Dan kita tuh tidak ditekan. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita punya produk, malah kita yang ditekan. Itu tidak akan kemana-mana. Terus yang kedua, dengan riset yang lansia, ada beberapa clinical trial dengan apa yang di Taiwan sih ya, bukan produk kita tapi di Taiwan. Terus yang kedua yang chronic consumption di tikus yang kita cek itu adalah tikus tua kan ya. Tikus tua. Iya. Jadi mungkin itu basisnya sih. Dan kita udah kerjain satu in vivo trial juga dengan Dr. Stephen Tandian, spesialis bedah saraf. Ini stroke model. Malahan membantu sekali di stroke model. Dan mereka tuh dan dia tuh campurin dengan kayak nggak usah warfarin juga, saya lupa tapi ada papernya sih di nutrients, yeah. So I think dari sisi profile it's quite good, it's safe, dan confidentnya adalah kenapa? Karena propolis itu sebenarnya produk yang udah lama sih Pak, udah ribuan tahun ya. Jadi dari sisi apa empirical data, historical data, ya it's quite safe. Gitu. Iya teman-teman semua, nggak kerasa ya, udah jam 11 loh, kurang 9 menit jam 11 nih. Bukan saya nggak pengen lama-lama, karena jelang makan siang dan saya minta maaf, takut pada marah karena nggak ada makan siang, jadi saya harus akhiri sebelum makan siang. Tapi sebelum itu tentu saya sangat senang dan terima kasih sekali. Karena sebagai pengguna, Kang Iqbal juga udah punya beberapa testimoni, udah punya pengetahuan dan baca-baca sebelumnya. Tapi yang saya percaya Pak Felix sih nggak kenal tuh nggak sayang Pak Felix. Jadi mungkin Pak Felix boleh nggak di handover nih, kita suruh cobain Pak Iqbal nih. Nah, silakan dibawa pulang satu nih Pak Iqbal. Silakan difoto nih buat Pak Iqbal sih. Aduh, jangan lupa nanti like, comment, share ya Pak ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa komen dan siap. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Kemudian tadi siapa yang tanya ya? Jibril ya? Ini buat Jibril. Oh iya, Pak Felix boleh dikasih buat Jibril, silakan. Sini, kamu juga dapat. Tadi siapa lagi yang nanya? Ada 2 kan ya? Kita masih punya 3 menit lagi. Mau ada foto yang sini. Nah, foto dulu, mau difoto ya? Udah foto. Nah, jadi satu lagi Pak. Hati-hati. Itu kalau jatuh saya nggak bisa ganti. Ini muncul bahaya Pak ya. Baik, terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, saya buka kesempatan terakhir. Ada yang mau nanya, satu penanya terakhir? Apapun? Gak ada? Gak ada? Baiklah. Ikan sepat, ikan gabus. Kalau kata adik saya kemarin, ikan patin, ikan gabus ya. Jangan lewatin kesempatan bagus. Kalau ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Sudah siang, ya harus makan siang. Ada beberapa tamu dan teman-teman juga mau ngobrol. Sekali lagi, saya berterima kasih buat perhatiannya dari pagi. Teman-teman berkenan hadir, adik-adik saya berkenan hadir. Sama-sama belajar hari ini. Ada 2 paper yang jadi dasar dari produk kita. Nanti kalau mau dibaca tinggal di-download. Kalau nggak bisa download, bilang saya, nanti saya kasih full papernya. Yang kedua, teman-teman, sekali lagi kalau ada pertanyaan, Pak Felix nih ada Instagramnya, boleh di-spill Pak Felix, bisa di-follow, nanti bisa DM, bisa tanya langsung. Teman-teman tolong ya Instagram, TikTok dan YouTube Felix Zuhendri pasti ketemu. Thank you. Oke, kemudian nanti teman-teman kalau habis ini mau ngobrol, masih bisa ngobrol, kita masih stay over di sini sampai jam 12-an. Kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau deketin langsung, mau foto boleh. Sekali lagi percayalah, nanti nyarinya susah. Saya nangkapnya setengah mati nih Pak Felix. Jadi sekali lagi, oh ya bagus Pak. Sekali lagi Pak, propolis antioksidan anti-inflamasi dulu Pak. Ini sambil live soalnya. Dari sini saya sebagai moderator dadakan lebih kurangnya minta maaf. Sekali lagi masih ikan-ikanan karena Unpad senang ikan, ada hiu, ada paus gitu ya.
Sekarang kita pakai ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kalau ada yang kurang dalam gesture, saya juga minta maaf. Sekali lagi, saya berterima kasih buat Pak Felix sebagai narasumber, semua teman-teman yang memberikan perhatian dari awal sampai akhir diskusi kita. Terima kasih banyak, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jangan pulang dulu, saya serahin nama MC karena mau ada door prize. Ada yang mau door prize? Wah, nih, silakan Ibu Mita.